Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa ya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kekuatan untuk tetap masih bisa menjalankan kewajiban berpuasa ini bagi yang muslim ya. Walaupun masih di dalam suasana di tengah-tengah wabah COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan kita juga segera diberikan hidayah dengan hilangnya COVID-19 ini dari muka bumi ini. Amin. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe, like dan komennya juga jangan lupa. Yang di Spotify silakan follow untuk update cerita dari Dongeng Tengah Malam. Untuk cerita kali ini saya dapatkan dari narasumber ya. Kebetulan narasumber ini menceritakan tentang pada waktu masa kecil saya dulu yang tinggal di desa. Dan tokoh yang saya ceritakan ini sebut saja namanya Cak Wage. Kita biasanya manggil namanya Cak Wage gitu ya. Kalau dulu manggilnya kan Cak gitu ya. Yuk Cak gitu kalau ya. Di desa kami dulu itu kan namanya desa, hiburan itu nggak ada. Paling-paling yang ada hiburan yang paling mewah zaman itu ya, itu adalah adanya biskup keliling atau istilahnya misbar ya, kalau gerimis bubar. Jadi dulu itu ada sponsor biasanya kebanyakan dari produksi jamu, produk jamu. Itu biasanya keliling dari desa ke desa, itu mempromokan produknya itu melalui yaitu dengan mendirikan layar tancap yang ada di lapangan. Dan kebetulan di desa saya dulu itu memang ada lapangan yang letaknya agak masuk sedikit ke dalam. Dan lapangan itu ya biasanya dipakai untuk olahraga, sepak bola khususnya, nggak ada yang lain. Sama kalau anak-anak sekolah itu kalau perlu lapangan luas itu ya ke lapangan desa itu. Dan kalau 17-an itu ya dipakai untuk pertandingan, biasanya pertandingan bola antar kampung itu gitu biasanya. Bahkan di lapangan itu juga karena dulu pernah difungsikan juga kalau misalnya kalau dulu itu ludruk. Jadi ada pentas ludruk itu biasanya nyewa lapangan itu hampir 1 bulan. Jadi seluruh lapangan itu ditutup sama gedek istilahnya ya. Jadi kalau sekarang ini kan pakai pagar itu ya, pakai pagar penutup. Tapi kalau di desa dulu pakai gedek. Jadi seluruh lapangan ditutup gedek, di dalamnya itu dikasih panggung, baru pentasnya di situ. Tapi kalau layar tancap yang saya ceritakan ini itu ya terbuka, namanya juga hiburan gratis ya. Dan terjadinya itu nggak mesti, kadang sebulan sekali, kadang ya lebih, bahkan kadang yang kurang. Ya beda-beda. Ada jamu merek A, jamu merek B. Memang kebanyakan saya ingat itu jamu yang promo-promo melalui layar tancap itu. Maaf saya jadi ya, mengenang masa kecil saya dulu. Atau mungkin ada teman-teman yang mungkin lebih kurang ya, tahun 80-an itu hidup di desa, barangkali mungkin ada yang kondisi yang sama dengan di tempat saya dulu. Lah ini ceritanya itu kan kalau ada layar tancap itu kan pemuda-pemuda khususnya itu kan seweneng ya. Karena apa? Yang datang menonton layar tancap itu bukan hanya dari desa kami, tempat tinggal kami. Itu dari desa-desa tetangga itu biasanya datang berbondong-bondong, ramai memang ke tempat hiburan itu. Nah kebetulan memang desa kami itu termasuk kota kedua dari kecamatan. Jadi kalau kota kecamatan kan jelas memang kan ramai. Lah tempat desa saya itu memang termasuk kota keduanya. Jadi
lengkap di desa itu, ada pasar, sekolahan, itu ada semua. Makanya desanya termasuk desa rame. Ya karena ada salah satunya pasar itu tadi. Kembali ke layar tancap tadi ya. Jadi kalau ada layar tancap gitu, habis maghrib, sebelum maghrib itu yang rame kan penjual-penjual itu kan mencari tempat ya, menempati menaruh dagangannya masing-masing. Sedangkan para pemuda-pemuda atau ibu-ibu, bapak-bapaknya itu kalau nonton agak malam sih, pemuda-pemuda itu habis maghrib sudah mulai rame berkumpul menunggu penayangan layar tancap tadi. Penayangannya biasanya agak malam sih, antara jam 9 ke atas. Lah, sebelum jam 9 ke atas itu ya itu tadi. Jadi penjual jamu itu mempromosikan jamunya dan itu banyak yang ngelihat memang. Pemuda, bapak-bapak, lagi kita anak-anak zaman itu ya ikut nimbrung aja. Oh maaf, kejadiannya sebelum 80 sih. Sekitar tahun 75-an ya. Sekitar tahun 75-an ini. Jadi namanya Cak Wage ini, rumahnya itu memang kebetulan itu berdampingan dengan lapangan. Jadi di belakang rumahnya Cak Wage ini, kalau jalan kaki ke belakang rumahnya itu kan rumahnya Cak Wage, belakangnya ada kebunnya Cak Wage, orang tuanya ya. Baru lapangan, jadi batas kebunnya Cak Wage sama itu sudah lapangan belakangnya itu. Makanya Cak Wage kalau ada gitu ya mesti hadir karena paling dekat rumahnya daripada rumah-rumah kita dulu. Lah seperti pemuda pada umumnya, kalau ada acara gitu tuh kan ya pasti nyetil semua, pemuda-pemuda itu berpakaian rapi, walaupun rapinya nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan pemuda-pemuda pakai sepatu, kalau dulu yang enggak, pakai sandal jepit atau sandal apa ya, sandilet sandal yang anu itu loh, zaman dulu itu, wah lupa aku namanya, itu pakai itu semua sandal kayak dari plastik tebel itu loh, sandal sudah keren zaman itu dulu. Bahkan celana itu masih cutbray itu masih ngetren zaman itu. Kalau sekarang kan sempit-sempit, kalau dulu cutbray itu ngetren sudah. Anak-anak muda Cak Wage waktu itu kalau umuran ya sekitar mendekati 17 tahun lah. Dan kebetulan Cak Wage ini walaupun nyetil gitu ya nggak senyetil teman-temannya. Karena mohon maaf, Cak Wage ini termasuk dari keluarga yang mungkin dibilang di bawah rata-rata. Tapi bukan sampai anu loh ya. Bukan sampai di bawah-bawah bener, enggak juga. Tapi termasuk di bawah rata-rata. Jadi seperti pada umumnya begitu ada acara gitu, sebelum acara dimulai pemuda-pemuda itu kan keliling, ngelilingi lapangan, maksudnya ngelilingi lapangan ya, mungkin ya cewek-cewek karena apa, cewek-cewek datang dari desa-desa sebelah kan hadir semua, kan pemandangan baru bagi pemuda-pemuda. Soalnya biasanya itu kan yang dilihat ya paling cewek-cewek ya satu desa, mana lagi kalau nggak satu desa. Lah Cak Wage ini kan walaupun dia berlagak nyetil, dia kan tetap minder kalau ketemu cewek-cewek satu desa gitu, karena kan sudah tahu keberadaan Cak Wage itu kondisinya kayak apa. Tapi Cak Wage tetap nggak putus asa, dia walaupun gitu ya tetap nyetil dia, walaupun nyetil baju seadanya ya. Lah suatu ketika, nggak tahu gimana ceritanya, Cak Wage itu kan nggak seperti pemuda yang lain bergerombol, jalan bareng-bareng ke tengah lapangan. Nah, tapi lain dengan Cak Wage ini, dia hanya sendiri. Jadi dia sendiri hanya sendiri di pinggir lapangan aja sambil ngelihat, walaupun hanya melihat, bagi dia kan hiburan mata, bisa melihat cewek-cewek. Lah pada waktu Cak Wage ini ya keliling-keliling ya, mesti ya kan ngelihat. Nah
Cak Wage ini katanya itu melihat bahwa di pojok lapangan itu layar tancap itu kan ditaruh di belakang sendiri ya, menghadap ke arah jalan raya pintu masuk. Layar tancapnya itu ya. Dan mobil yang untuk layar memutar apa filmnya nanti kan di tengah-tengah lapangan. Nah, Cak Wage ini kan karena minder ya, dia nggak kan di pinggir-pinggir lah, salah di pinggir paling dia ya di pinggir-pinggir layarnya itu di belakang lah. Pada waktu Cak Wage itu diem di mengawasi orang-orang itu kan tepat di agak di belakang panggung, bukan panggung, layar tancap itu. Tiba-tiba Cak Wage itu melihat kok ada cewek. Memang tempatnya itu agak jauh dari Cak Wage. Anggap Cak Wage di sebelah kanan layar. Dan di situ memang jarang, anak-anak itu jarang yang memang di situ itu. Anak-anak kebanyakan ya di lapangan atau di tengah lapangan. Nah, Cak Wage ini karena ya itu tadi saya bilang mindernya tadi, mungkin gak berani ya kan. Jadi menjauh itu berada di pinggirnya, agak ke belakangnya layar tancap dan kondisi di situ sepi. Lah di situ Cak Wage di sebelah kiri, Cak Wage kan sebelah kan layar. Di sebelah kiri layar ya posisinya sama dengan Cak Wage di belakang layar itu. Cak Wage ini melihat kok ada seorang cewek di situ. Lah cewek itu memang begitu Cak Wage itu memerhatikan cewek itu. Lah pas cewek itu katanya juga sempat memperhatikan Cak Wage ini. Lah Cak Wage begitu diperhatikan gitu kan langsung, namanya orang minder ya gak berani sama cewek. Begitu dilihatin sama cewek, diperhatikan sama cewek, kan pertama Cak Wage memperhatikan, begitu diperhatikan balik Cak Wage ya langsung menundukkan kepalanya sambil ya deg-deg gitu, namanya juga Cak Wage ya gak pernah kenal cewek. Begitu diperhatikan, merasa diperhatikan, Cak Wage ini sampai gak berani noleh. Gak berani, sambil perasaannya sudah katanya gak karu-karuan hatinya ini. Habis itu karena Cak Wage malu kan malu. Sambil ngelirik-ngelirik, Cak Wage merasa, loh cewek itu kok masih memperhatikan Cak Wage. Nah sambil memperhatikan, Cak Wage kan bisa merasakan cewek ini kok merhatikannya itu beda. Kalau memperhatikan kan ada memperhatikan yang agak merendahkan atau apa itu kan beda ya. Anggaplah cewek ini agak sombong misalnya pilih-pilih, itu kan merhatikan kan sambil kayak apa ya, yes gitulah, agak sombong lah kasaran. Tapi cewek ini enggak. Jadi memperhatikan itu kan merasakan Cak Wage ini. Cewek itu memperhatikan, sepertinya tuh perhatian. Jadi bukan merendahkan atau apa, seperti perhatian sama Cak Wage. Dan itu terus Cak Wage merasa diperhatikan berapa lama, sampai Cak Wage berapa kali tuh melirik, gak berani lagi melirik. Dia masih mau, tapi Cak Wage gak berani. Tapi lama-lama kata Cak Wage mikir, loh cewek ini kok memperhatikan terus. Apa boleh dalam batin Cak Wage, apa mungkin Cak Wage bisa perkenalan sama cewek itu? Ya Cak Wage antara maju dan mundur, takut dan minder, berani dan minder itu berperang dalam dirinya. Karena lama di situ, kalau waktu mungkin kata Cak Wage itu sudah setengah jaman ya Cak Wage berlagak seperti itu, dan cewek itu juga sama berlagak seperti itu. Ya lama-lama Cak Wage akhirnya mencoba memberanikan diri mendekati. Tapi dasar Cak Wage walaupun mendekati ya gak kayak cowok zaman sekarang. Mendekati ya tabrak cepet-cepet ngobrol, tapi enggak dengan Cak Wage. Mendekati itu ya kalau ngomong jarak itu layar tuh kira-kira lebarnya itu mungkin ada 3 meter atau lebih ya lebar layar itu. Jadi jarak Cak Wage dari layar mungkin udah 1 meter lah dari pinggir layar. Begitu juga sama cewek itu, lebih kurang sama lah ya. Jadi kalau dibilang anggaplah layar itu lebarnya 4 meter lah, 4 meter. Jadi jarak Cak Wage ke cewek itu kan sekitar 6 meter. Kalau dibilang jauh kan ya nggak jauh beneran.
Nah memang agak remang-remang, tapi remang-remangnya itu kan dapat sorotan layar, itu kan dapat sorotan lampu. Nah sebelum bermain itu kan mesti layar tuh sudah ada iklan-iklannya, jamu yang dianu itu sebelum film bermain. Jadi kan nyala layar itu. Jadi penerangan ya dari layar itu. Cak Wage mulai mendekati pelan-pelan. Cewek itu kok masih seperti cewek itu membuka diri gitu loh. Menurut Cak Wage membuka diri. Ya sudah, akhirnya Cak Wage pelan-pelan loh kok cewek itu masih memperhatikan. Bahkan cewek itu ternyata juga seperti malu-malu kucing, sama-sama malu sama Cak Wage. Begitu diperhatikan Cak Wage semakin dekat. Lah cewek itu kayaknya gimana ya? Memperhatikan begitu dilihat Cak Wage itu seperti ya malu-malu kayak Cak Wage gitu. Jadi menundukkan kepala malu-malu gitu. Akhirnya keberanian muncul juga di diri Cak Wage. Cak Wage mendekati. Begitu mendekat, betapa deg-degsernya namanya Cak Wage ini. Ternyata katanya cewek itu cantik sekali. Dan bagi Cak Wage, tidak ada orang secantik itu di desanya, bahkan di desa sebelah-sebelah, di mana Cak Wage pernah main ke desa sebelah-sebelah, tidak tahu untuk cari kerja atau lagi disuruh siapa gitu ya. Kan mesti Cak Wage ya kalau ada cewek kan mesti yang memperhatikan, namanya masih normal. Katanya Cak Wage kecantikannya sudah nggak ada yang mengalahkan, bahkan dibilang bintang film pun tidak bisa mengalahkan kecantikan dari cewek itu. Akhirnya dengan deg-degan, dengan tangan gemetar, ngomongnya pun bibir itu sampai bergetar katanya Cak Wage. Saking nggak bisa ngomongnya ya au gitu. Tapi Cak Wage dengan kemauannya yang ya akhirnya ngobrol, memperkenalkan diri sambil ya saya juga sampai ketawa membayangkan ya. Jadi Cak Wage itu katanya mau bicara aja bibirnya sampai bergetar, nggak bisa keluar omongan itu. Saking groginya dia melihat cewek cantik itu, memperhatikan Cak Wage dan sepertinya terbuka mau menerima Cak Wage, menerima perkenalan maksudnya. Akhirnya sambil plegak-pleguk ngomongnya itu Cak Wage memperkenalkan diri. Dan cewek itu juga memperkenalkan diri. Akhirnya berkenalanlah Cak Wage. Awal-awalnya ya nggak ada omongan. Yang ngomong sekali, sekecap, dua kecap, diem, saling menundukkan kepala. Ya itulah ciri cewek cowok zaman dulu ya. Nggak gaprak-gaprak nggak. Sampai itu berlangsung lama kata Cak Wage. Sampai lama berlangsung itu. Itu kalau dibilang jam itu Cak Wage itu mulai jam 8 bisa mendekati cewek itu, sempat ngomong plegak-pleguk itu sampai penayangan film itu jam 9 lebih. Jadi lebih dari 1 jam. Cak Wage itu hanya ngomong sekecap dua kecap menundukkan kepala. Sekecap dua kecap menundukkan kepala. Sampailah 1 jam lebih itulah mulai ada interaksi yang lumayan lah nyambung. Jadi Cak Wage menanyakan namanya juga akhirnya dikasih tahu, rumahnya di mana ya cuma bilang di sana gitu aja rumahnya. Nggak bilang rumahnya di desa apa, nggak bilang kata Cak Wage. Tapi bagi Cak Wage nggak masalah rumahnya di mana, ceweknya cantik kayak gitu katanya, siapa yang nggak tertarik, apalagi dengan Cak Wage yang kondisinya kayak gitu dia mau menerima perkenalan itu kan sesuatu banget bagi Cak Wage. Akhirnya perkenalan pertama dan dilanjut kata Cak Wage, kapan nanti bisa ketemu lagi. Bahkan cewek itu juga menyanggupi besok malam katanya juga mau diajak ketemuan lagi. Dan tahu tempatnya cewek itu. Ternyata cewek hanya bilang ketemu di sini saja. Jadi di tempat itu, di lapangan itu. Lah karena Cak Wage rumahnya kan dekat situ. Tanpa pikir panjang ya langsung langsung iya. Akhirnya
sampai film yang diputar di layar tancap selesai, akhirnya ya bubar, sama-sama pamitan. Cewek itu ya katanya ditunggu sama temennya lah, nggak tahu di mana temennya, tapi kok waktu itu Cak Wage ngeliat sendirian. Ya sudah, akhirnya berpisahlah hari itu sama Cak Wage. Semalam Cak Wage nggak bisa tidur, bayangkan ketemu cewek secantik itu mana bisa tidur ya, apalagi nggak pernah kenal sama cewek. Sampai nggak bisa tidur sampai pagi, menunggu cepet-cepet malam, dan janjiannya ya seperti kemarin ya, nanti malam kan, ini besok harinya katanya nanti malam mau janjian. Nah, akhirnya malam pun tiba, Cak Wage dengan kondisi gelap-gelap, tahun segitu kan nggak ada listrik ya gelap-gelap gitu. Cak Wage akhirnya menemui cewek itu, bener ternyata sudah ditunggu sama cewek itu. Betapa bahagianya Cak Wage, ternyata cewek itu menunggu. Dan Cak Wage pada waktu itu nggak punya pikiran apa-apa, walaupun kondisi gelap kayak gitu, ketemuan di situ ya seneng aja Cak Wage. Sampai akhirnya ketemuan kedua ya berjalan lancar. Cak Wage mulai memberanikan diri, mulai maksudnya sudah ada mulai nyambung lah percakapan, bahkan sampai guyon-guyonannya pun mulai nyambung. Sampai hari itu selesai pertemuan, dan ternyata pertemuan itu nggak sampai sekali dua kali tuh, sampai suatu ketika kata Cak Wage itu pertemuan mungkin ke-6 kalau nggak salah katanya. Dan tempatnya tetap di situ, jadi nggak berpindah, tempatnya di lapangan itu, dan ketemunya mesti malam antara sekitar jam 9. Dan jam segitu ya nggak ada orang yang tahu namanya lapangan, apalagi lapangan itu yang paling belakang sendiri, bukan yang di pinggir jalan raya. Jadi nggak banyak orang yang memperhatikan. Sampai di pertemuan ke-6 itu, Cak Wage itu kan janjian sama di seperti itu. Ya bukan tiap hari ya. Ya waktu itu kan dari ketemu pertama, ketemu kedua, terus kata Cak Wage 2 hari lagi atau 3 hari lagi baru ketemuan, seperti itu. Jadi kayak normal gitu. Lah hari ke-6 ketemuan seperti janji seperti sebelumnya. Biasanya cewek itu kan mesti duluan sama Cak Wage. Lah ini enggak, hari ke-6 ini. Hari ke-6 ini Cak Wage datang kok enggak datang cewek itu. Ditunggu lumayan lama sama Cak Wage. Ya nggak tahu lama lah kalau dibilang lama, tapi namanya menunggu, walaupun semenit 2 menit itu kan lama bagi Cak Wage. Sampai kira-kira menurut Cak Wage itu 15 menit menunggu. Lah Cak Wage cemas. Kok belum datang, sampai kira-kira 15 menit. Tiba-tiba cewek itu sudah ada di depannya Cak Wage, di sampingnya maksudnya. Cak Wage enggak tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba ada di sampingnya Cak Wage, sempat kaget, loh kok kamu sudah ada di sini? Kamu lewat mana kok aku enggak tahu, kata Cak Wage. Lah dari situlah Cak Wage ini dikasih tahu dan terbuka cewek itu bahwa sebenarnya dia itu bukan manusia. Lah Cak Wage begitu ngomong bukan manusia itu ya heran. Maksudnya bukan manusia tuh gimana? Lah wong kamu itu cantiknya kayak gini kok nggak ada anu. Jadi cewek itu bilang saya ini bukan manusia. Jadi dia itu sejenis tidak tahu jin atau setan. Cak Wage yang pasti tidak tahu waktu itu. Dan cewek itu terus terang sama Cak Wage bahwa cewek itu sebenarnya pingin dipersunting Cak Wage. Tapi nggak tahu apa, cewek itu berterus terang sama Cak Wage bahwa dirinya itu bukan manusia pada umumnya, tapi dia bisa berbentuk kayak manusia. Dan dia terus terang setelah berterus terang seperti itu, dia menyatakan saya mau dipersunting sama Cak Wage. Lah mendengar itu Cak Wage antara percaya dan tidak percaya. Kenapa? Oh dia bukan manusia. Lah Cak Wage sempat berpikir juga dibilang gitu.
bukan manusia. Ya mungkin juga saya tadi nggak tahu datangnya katanya. Tiba-tiba ada di samping saya. Dan Cak Wage karena shocknya itu nggak bisa ngasih jawaban. Akhirnya sudah. Waktu itu Cak Wage nggak ada janjian kapan mau ketemu lagi karena masih shock Cak Wage. Akhirnya pulang. Sempat memikirkan tuh sampai 2 hari 2 malam Cak Wage memikirkan maksudnya bukan manusia itu apa. Sampai suatu ketika 3 hari setelah pertemuan Cak Wage kan lagi di kamar. Habis 2 hari sudah mulai agak tenang Cak Wage. Cak Wage itu ada di kamar katanya sendirian dan malam-malam kan semuanya sudah tidur keluarganya. Rumah kan sudah dikunci semua. Lah tiba-tiba cewek itu waktu Cak Wage lagi antara mau tidur ya, jadi belum tidur sepenuhnya. Mau tidur sudah di amben ya istilahnya. Sudah di tempat tidur, bukan tidur. Tiba-tiba cewek itu datang di kamarnya Cak Wage. Begitu menoleh Cak Wage, betapa kagetnya Cak Wage. Loh, kok dia ada di kamarnya Cak Wage? Cak Wage heran, waktu kamu kok bisa masuk? Makanya akhirnya cewek itu bilang, makanya sudah saya bilang bahwa saya ini bukan manusia. Saya bisa datang kapanpun selama kamu panggil, katanya gitu. Karena Cak Wage masih shocknya tadi sebenarnya kan belum habis. Melihat itu semakin nyata Pak Cak Wage bahwa berarti bener dia bukan kalau manusia nggak mungkin dia bisa datang dengan rumah terkunci semua. Dan bahkan cewek itu bilang, saya nggak perlu lewatin tuh, lubang angin pun bisa saya lewati kalau Cak Wage memanggil saya, katanya. Wow, Cak Wage antara percaya dan tidak. Ya, tapi mau nggak mau ya percaya. Tapi karena Cak Wage sadar bahwa dia bukan manusia, Cak Wage nggak bisa ngasih jawaban. Cak Wage menyatakan, ya kamu pacar saya, tapi kalau kamu minta diperjadi istri saya nggak bisa. Untungnya Cak Wage katanya masih sadar bahwa dia nggak bisa memperistri kalau bukan manusia. Kalau jadi pacarnya Cak Wage oke, nggak apa-apa, tapi saya nggak mau jadi suamimu, nggak bisa, dunianya berbeda, katanya. Akhirnya ya sudah, ternyata cewek tadi menerima. Dan selain itu ternyata Cak Wage juga membuat perjanjian sama cewek itu. Saya menerima kamu sebagai pacar saya. Dan saya nggak bisa memperistri kamu. Tapi kata Cak Wage, Cak Wage membuat perjanjian bahwa selama saya belum beristri dengan manusia, saya gak apa-apa tetap jadi pasangan pacaran sama kamu. Karena cewek ini katanya bener-bener cinta mati ke sana, cinta banget sama Cak Wage, dikejar-kejar lah istilah Cak Wage ini. Dengan dikasih perjanjian itu, ya mau nggak mau, kalau Cak Wage malah bilang kalau kamu nggak bisa menerima syaratnya Cak Wage ini, Cak Wage nggak bisa menjalani hidup berpacaran sama cewek tadi. Karena ancaman Cak Wage sebut, karena mungkin ya ceweknya ini yang dari nggak tahu jin atau apa itu ya, kata Cak Wage. Mau nggak mau menerima dengan perjanjian itu dan sama-sama setuju. Akhirnya Cak Wage ya menjalani kehidupan seperti itu. Bahkan Cak Wage itu sempet juga. Jadi Cak Wage itu sempet jadi setengah orang pintar. Dalam artian gini loh, setengah orang pintar Cak Wage itu bisa menekan, enggak tahu, katanya mungkin dari bisikan itu. Jadi awalnya itu ada temennya itu kehilangan barang, kecurian lah. Dari rumahnya itu kecurian. Mendengar itu kan rame di kampung ada pencuri ya. Nah, suatu ketika tidak tahu kenapa tiba-tiba orang yang kecurian tadi ketemu Cak Wage.
Dan Cak Wage dibilangi, ge, aku mari kemalingan, ge. Oh, maksudnya saya habis dari kemalingan. Orang itu cerita sama Cak Wage. Nah, Cak Wage bilang, Cak Wage enggak tahu dapat bisikan atau apa. Katanya sih, katanya dapat bisikan dari ya ceweknya tadi. Bahwa pencurinya itu tidak jauh dari rumahnya Cak Wage. Maaf, dari rumah orang yang kemalingan tadi. Cak Wage bilang, coba sih anggap aja namanya Pak H ya. Coba Pak H sampean tingali sih omahe nika lho. Cak anggap ae Cak P lah. Sampean mak dolen nang omahe Cak P, sinten ngerti bekne barang sampean enten mriko. Jadi Cak Wage itu ngomong seperti biasa, bukan anu ya. Bukan kayak dukun gitu. Lah, Pak H ini jangan mosok CG. Tapi batine Pak H, apa salahnya gitu loh. Akhirnya informasinya Pak H ini memang main ke tempatnya Cak P. Sebenarnya bukan menuduh ya Pak H ini. Cuma iseng-iseng aja. Ternyata begitu Pak H ke tempatnya Cak P, bener. Jadi barang yang dicuri dari Pak H ini, Pak H itu melihat bahwa barangnya itu ada di rumahnya Cak P ini. Begitu melihat itu, Pak H langsung menulis, ini barangnya siapa? Sampai geger kampung pada waktu itu. Ya gak terlalu geger lah, hanya sekitar aja. Sampai Cak P ini karena ketahuan ya, akhirnya minta maaf dan ternyata bener. Barangnya ini diambil Cak P. Dan semenjak itu namanya Cak Wage ini dari mulut ke mulut itu orang jadi terkenal gitu loh. Cak Wage punya kemampuan katanya gitu. Lah semenjak itu ekonomi Cak Wage ini jujur aja memang agak mulai meningkat. Jadi Cak Wage ini orang melihatnya itu kalau istilahnya dulu itu ya jadi dukun gitu, terkenal jadi dukun. Tapi nggak semua orang, bahkan tetangga-tetangga pun nggak terlalu ya. Malah terkenal dari luar. Tamunya itu ada aja, walaupun nggak tiap hari ada ya. Seminggu 2 kali 3 kali itu mesti ada tamu yang datang. Sampai ekonominya agak membaik. Lah, Cak Wage ini katanya karena mungkin sudah secara finansial sudah mulai mampu ya. Tapi masih tetap katanya masih berhubungan sama cewek yang jadi pacarnya itu. Sampai satu ketika karena mungkin kemampuan finansialnya sudah ada ya, Cak Wage ini mau mempersunting gadis yang ada di kampung sebelah. Begitu sudah positif dan yakin Cak Wage ini dengan gadis yang mau dipersunting itu, Cak Wage jujur aja sesuai perjanjian dengan cewek yang jadi pacarnya yang cantik jelita itu. Cak Wage menyampaikan bahwa sesuai perjanjian yang dulu pernah dibuat, Cak Wage bahwa mau beristri. Dan ternyata si ceweknya itu ya nggak tahu karena memegang perjanjian atau apa, dengan berat hati kata ya menangis gitu, menangis. Cak Wage nggak mau ditinggalkan sama Cak Wage, tapi Cak Wage nyampaikan nggak bisa, bahwa Cak Wage kalau punya istri nggak mungkin mendua gitu loh dengan cewek itu. Akhirnya itu terjadi sampai katanya beberapa hari. Cewek itu datang ke tempatnya Cak Wage nangis terus, memohon Cak Wage tetap kalau bisa jadi pacarnya lah, gampangnya pacarnya Cak Wage. Lah Cak Wage-nya ya masih tetap bersikuku. Akhirnya Cak Wage menyatakan bahwa itu sesuai perjanjian yang dulu pernah disepakati.
Ya udah, akhirnya ternyata hari H perkawinan dan Cak Wage sudah berpamitan sama ceweknya tadi bahwa dia mau melangsungkan perkawinan. Akhirnya ya sudah, Cak Wage akhirnya kawin dengan cewek yang bener-bener cewek manusia ya, yang jadi istrinya. Dan alhamdulillah katanya Cak Wage, alhamdulillah si namanya cewek tadi yang jadi pacar cantik jelita itu, alhamdulillah katanya tidak sampai mengganggu. Tidak tahu ini keberuntungan Cak Wage atau apa, itu katanya tidak mengganggu sama sekali. Pernah suatu ketika menampakkan ke diri ke Cak Wage, tapi Cak Wage tidak bukan menolak ya. Cak Wage hanya bersikap santun bahwa dia sudah punya istri dan istrinya belum tahu-tahunya itu ya sudah tua-tua ini. Dan istrinya antara percaya dan tidak percaya. Karena apa? Kan istrinya nggak pernah lihat. Oh ya, jadi setelah kembali lagi ya, setelah Cak Wage ini punya istri itu, ternyata kemampuan Cak Wage itu memang tidak. Jadi untuk apa namanya, seperti yang dibilang dukun tadi, sudah nggak ada kemampuannya, sudah nggak ada lagi katanya. Tapi untungnya Cak Wage walaupun sudah nggak menjadi dukun lagi ya, tapi dari hasilnya itu kebetulan sudah mempunyai lahan pertanian sendiri dan akhirnya Cak Wage apa namanya ya bertani seperti pada umumnya dan sudah tidak menjadi dukun lagi. Ini tidak tahu percaya dan tidak percaya, ini dari narasumber sendiri yang menceritakan ya. Tapi anggaplah ini hiburan bagi pendengar dongeng tengah malam. Tidak tahu barangkali ada kesamaan atau cerita dengan cerita lain, saya juga nggak tahu. Cuma ini kebetulan saya dapat dari narasumber seperti itu. Mudah-mudahan cerita ini bisa menghibur teman-teman dongeng tengah malam semua di tengah-tengah kita stay at home, di rumah saja di musim bukan musim, di wabah, di tengah wabah ini ya, bisa menghibur teman-teman semua dari pendengar dongeng tengah malam. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.